tragedi hukum yang sangat menyedihkan. Kasus Vina, menurut Pak Susno Dwaji, menganggapnya tragedi hukum. Awalnya yang disangkakan kasus pembunuhan, ternyata pembunuhan tidak terbukti. Dalam sidang yang bergulir, indikasinya adalah kasus kecelakaan tunggal. Buktinya ada, segala macam ada. Telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya PK para terpidana, maka putusan sebelumnya tetap dinyatakan berlaku, ya. Jadi tetap putusan sebelumnya tetap berlaku. Sungguh suasana mengharukan melihat keluarga korban dan para pembela PK 7 terpidana setelah mendengar putusan ditolaknya PK. Selamat siang, Mbak Sinta. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, saya akan menanyakan yang pertama nih Pak, bagaimana tanggapan Pak Susno nih terkait putusan MA yang akhirnya menolak pengajuan PK dari terpidana kasus Vina? Ya, kalau saya menganggapnya ini tragedi hukum ya. Tragedi hukum yang sangat menyedihkan gitu. Sangat memilukan. Mengapa? Semua rakyat Indonesia sejak PK ini bergulir, sejak disidangkan di Pengadilan Negeri Cirebon, aku yakin bahwa ini akan dikabulkan. Gitu. Nah, mengapa aku yakin dikabulkan? Pertama, karena pertama disangkakan itu pembunuhan, ternyata pembunuhan tidak terbukti. Dalam sidang yang bergulir bahwa ini kasus adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Satu. Yang kedua, karena kecelakaan lalu lintas tunggal, buktinya ada, segala macam ada, ya udah, berarti bukan pembunuhan. Yang kedua, untuk mengajukan PK, itu dipersyaratkan adalah adanya kehilapan hakim atau kekeliruan hakim. Nah, ini sudah ketemu banyak sekali. Waktu sidang di Pengadilan Negeri Cirebon, sidang pertama, sidang kedua, dan seterusnya berkali-kali sidang, sudah ketemu banyak sekali tentang kehilapan hakim. Contohnya, salah satu di antara terdakwa itu adalah anak-anak. Maka cara menyidangkannya pun harus sesuai dengan hukum acara peradilan anak. Nah, ternyata tidak dilakukan. Yang kedua, bahwa mereka, para terdakwa ini diancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Maka wajib hukumnya untuk didampingi oleh penasihat hukum sejak awal. Tapi nyatanya tidak didampingi oleh penasihat hukum sejak awal. Nah, didampinginya pada tahap pertengahan atau tahap apa. Itu sudah kekeliruan. Sudah kehilapan. Kemudian ada lagi alat bukti forensik yang ditemukan. Alat bukti forensik ditemukan, tetapi tidak digunakan di dalam pembuktian. Nah, yaitu alat bukti chat ya, chat antara di HP Vina dengan HP siapa temannya itu, bahwa dia jam 10 lewat sekian masih hidup. Nah, ini masih banyak lagi yang menyatakan bahwa kekeliruan atau kehilapan hakim itu. Nah, berikut lagi, Hakim Mahkamah Agung mengatakan yang kedua, tidak ada novum. Nah, ini yang sangat parah, gitu kan? Karena apa? Novum itu artinya alat bukti baru
yang belum pernah digunakan untuk sidang sebelumnya. Nah, ini banyak sekali. Apa itu? Keterangan saksi. Keterangan saksi itu yang dicari oleh Pak Dede Mulyadi banyak benar. Ada yang dari Jogja, ada yang dari mana-mana. Berpuluh-puluh keterangan saksi yang belum pernah didengarkan pada persidangan sebelumnya. Itu namanya alat bukti baru. Itu novum. Ditambah lagi keterangan ahli tentang analisis mengenai chat, ya, mengenai chat di HP Vina dengan HP siapa, Widi apa siapa itu. Nah, itu adalah alat bukti baru. Nah, keterangan ahli berupa alat bukti baru. Ada banyak sekali alat bukti baru yang dikumpulkan oleh penasihat hukum dalam perkara ini sehingga penasihat hukum dan masyarakat Indonesia yakin bahwa kalau ini cepat diadili maka ya benang, nggak ada alasan untuk menolaknya. Ya. Tapi aneh, dalam putusan kemarin ditolak. Alasan menolak satu katanya, tidak ada kehilapan hakim. Tapi tidak dijelaskan. Loh, yang dikumpulkan kehilapan hakim yang banyak itu mestinya dijelaskan. Kan dari penasihat hukum sudah mengumpulkan kehilapan-kehilapan hakim itu 1, 2, 3, 4, 5. Mestinya hakim membahas 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan kehilapan, tapi kebenaran misalnya kan. Ini enggak. Langsung saya dikatakan tidak ada kehilapan hakim. Yang kedua, tidak ada bukti baru. Loh, bukti baru yang sudah dikumpulkan sangat banyak dan sudah diuji di dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon, kemudian dikirim ke Mahkamah Agung, itu tidak dianggap sebagai bukti baru. Jadi kelihatannya lucu gitu. Nah, saya menelusuri, wah lucu. Nah, oh pantas lucu. Mungkin beliaunya sudah linglung gitu. Karena tanggal 1 Januari nanti beliau itu pensiun gitu. Nah, pensiun ya mungkin karena menjelang pensiun ya ingin cepat-cepat ya. Tinggal asal aja mutusnya. Nah, itulah tanggapan saya bahwa silakan PH mengajukan lagi PK. Karena PK itu tidak terbatas ya. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Oh, jadi bisa mengajukan PK kembali ya, Pak ya? Bisa. Mudah-mudahan PK berikut mendapat hakim yang baik. Hari ini kita mendengar berita yang sangat duka bagi keluarga 7 terpidana karena PK yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung. Tentunya rasa sedih dan putus asa bisa jadi menderat semuanya, termasuk saya yang sejak awal terus mendorong agar kasus ini bisa dibuka kepada publik dan mendapat putusan yang adil bagi 7 terpidana. Tetapi Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan yang berbeda, yang tentunya bertolak belakang dengan harapan kami. Masih terbuka langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Kita tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga PK yang ditolak ini menjadi jalan untuk kita terus berjuang agar pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa 7 terpidana tidak bersalah. Putusan Hakim MA bertolak belakang dengan mengenyampingkan adanya banyak fakta, bukti baru yang dipaparkan dalam sidang. Dia menepisnya dengan lantang, tidak ada bukti baru. Masyarakat dunia menyoroti dan akan menilainya apa yang akan terjadi. Seiring dengan waktu akan terjadi bukti dari sebab dan akibatnya.